Hubungan antara PDIP dan Demokrat kembali memanas, terutama setelah Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, berpidato di tengah kadernya. Ia menduga bisa saja terjadi kecurangan pada pemilu 2024. Dugaan tersebut ia lontarkan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta. SBY dengan tegas menyatakan dugaan akan adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Yaitu berupa upaya agar kelak calon presiden dan wakil presiden yang maju hanya 2 pasang saja. Berdasarkan informasi yang SBY terima bahwa Partai Demokrat tidak akan diberikan kesempatan untuk bisa mengajukan calon presiden pilihannya. Namun pernyataan SBY tersebut dibantah tegas oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Ia tidak membeberkan yang disebut SBY. Hasto berbalik menuding SBY tentang penyelenggaraan pemilu 2009 yang penuh dengan kecurangan. Meskipun SBY tidak menyebutkan secara spesifik pihak atau partai mana yang akan melakukan kecurangan tersebut. Tetapi Hasto meyakini bahwa pidato SBY ketika Rapimnas ditujukan kepada PDIP dan Presiden Jokowi. Hasto menyatakan bahwa pada 2009, kenaikan suara Partai Demokrat mencapai 30%. Kondisi ini merupakan anomali dalam pemilu. Menurut Hasto, kenaikan drastis yang diperoleh Partai Demokrat dan popularitas SBY merupakan imbas dari kebijakan populis SBY mendekati masa pemilu. Tidak hanya itu saja, Hasto juga sempat menuding bahwa Partai Demokrat menggunakan dana bailout Bank Senturi kala itu. Di tempat berbeda giliran Partai Demokrat membantah tuduhan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, soal banyaknya kecurangan yang terjadi di pemilu 2009. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Harsaki Mahendra Putra, menegaskan bahwa pemilu 2009 tidak pernah terjadi kecurangan seperti yang dituduhkan. Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi, katanya kepada wartawan, Senin, 19 September 2022. Harsaki mengatakan bahwa pernyataan Hasto itu tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu tidak ada bukti konkret terkait pernyataan yang dilontarkan oleh orang kepercayaan Megawati Soekarno Putri tersebut. Harsaki pun menyinggung soal pemilu 2019, yang dimana salah satu komisioner KPU RI terbukti menerima suap dari politisi PDIP, Harun Masiku, terkait pergantian antar waktu anggota dewan. Lagi pula publik kan tahu kalau di pemilu 2019 selalu ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, jelasnya. Melihat dua partai politik saling serang, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Ali, meminta para koleganya di Demokrat dan PDIP menahan diri untuk menghindari polemik yang berpotensi membuat kegaduhan menjelang pemilihan umum, pemilu, dan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Saya mengimbau semua orang menahan diri, tidak usah saling mendiskreditkan, saling menuding, dia yang benar, si anu salah. Kalau kemudian tidak menahan diri, khususnya Pak SBY dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, ini akan berbalas pantun. Kapan selesainya? Kata Ali saat dihubungi Senin 19 September 2022. Ali mengaku heran dengan pernyataan SBY soal dugaan akan adanya kecurangan pada pemilihan umum pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan SBY dalam forum rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat yang digelar di Jakarta pada Kamis, 15 September 2022. Ali menyatakan partai politik mestinya saling menghargai satu sama lain. Dia mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selalu mengingatkan untuk menghindari polemik yang berpotensi membuat kegaduhan. Secara pribadi saya menyesalkan pernyataan yang kemudian tidak punya dasar atau bukti yang konkret, hanya berdasarkan praduga-praduga. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan saling menudinglah ya. Nunjuk hidung, misalkan mencurigai pemerintah, kata Ali menjelaskan. Partai politik diberi kewenangan oleh negara untuk mengajukan calon presiden, capres. Adapun ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% dari kursi DPR telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ali mengaku tidak menemukan dari sisi mana faktor eksternal berpengaruh untuk menentukan capres suatu partai. Karena yang berhak menentukan siapa capres suatu partai politik adalah partai politik, internal partai politik dengan koalisinya. Artinya kalau kemudian koalisi partai itu sudah terbentuk, mereka yang berhak mencalonkan presiden, pungkasnya.